Senangnya di pagi ini sekolah di TK Al-Amin. Di mana di jalan KUD. Mari bersekolah. Tiap hari aku bangun pagi, melipat selimut dengan rapi, terus mandi dan gosok gigi, sholat subuh tak lupa lagi. Habis mandiku sarapan pagi, tidak lupa minum susu lagi. Berangkat sekolah, berangkat sendiri. Sampai jumpa teman-teman lagi. Sampai jumpa bunda-bunda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman bunda yang salih dan salihah. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan sudah tentu harus selalu semangat. Oke, hari ini hari Senin tanggal 9 November tahun 2020. Nah, kali ini Bunda Ane akan bercerita mengenai sejarah pendidikan di Indonesia. Seperti apa ya pendidikan kita pada zaman dahulu? Yuk kita simak sama-sama ceritanya ya. Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka. Hal ini ditandai dengan pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku rakyat Indonesia yang sangat ramah dan sopan kepada siapapun. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki keindahan alam, suku, budaya, dan kaya akan hasil buminya. Hingga akhirnya Indonesia dikuasai oleh para penjajah selama ratusan tahun. Salah satu penyebab utama Indonesia dijajah karena tidak ada rakyat pribumi yang mengerti bahasa asing kala itu, sehingga kita, bangsa Indonesia, mudah untuk dipengaruhi. Pada dasarnya, rakyat Indonesia itu begitu semangat untuk belajar, memperoleh pendidikan sejak zaman dahulu. Sekolah dan pendidikan di Indonesia cukup banyak dan dipengaruhi oleh masa penjajahan yang berlangsung pada saat itu. Pada masa penjajahan Belanda, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat bersekolah dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Anak-anak yang boleh bersekolah adalah anak-anak yang berasal dari keturunan Belanda atau masyarakat Indonesia yang berasal dari kelas bangsawan. Begitu pula pendidikan di masa penjajahan Jepang. Pendidikan di masa pendudukan Jepang jauh lebih buruk dari sebelumnya ketika Indonesia masih di bawah penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Ketika Jepang datang, Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan perangnya. Masyarakat Indonesia hidup di bawah kondisi perang yang diterapkan oleh Jepang. Saat itu, para guru harus bekerja untuk Jepang. Bahkan, anak-anak yang harusnya bersekolah turut dikerahkan untuk membantu kebutuhan Jepang. Baik teman-teman, seperti itulah sejarah pendidikan kita pada zaman dahulu. Alhamdulillah ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di zaman kemerdekaan, sehingga kita bisa bebas bersekolah tanpa rasa khawatir. Coba bayangkan jika kita berada pada zaman penjajahan, kita tidak bisa bebas bersekolah.
Maka dari itu, teman-teman harus rajin belajar, semangat belajarnya, nurut sama ayah dan bunda di rumah. Walaupun nih, saat ini kita masih belajar dari rumah, tapi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Baik teman-teman, cukup sekian dari Bunda Ane. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.